Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Karseno selaku fasilitator saya dalam kegiatan calon guru gerak Akademi ini. Dan juga tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Yeti Winovia Anggraini selaku pengajar praktik yang telah membimbing dan mendampingi saya dalam kegiatan calon guru gerak ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pendidik. Kali ini saya sudah berhadapan langsung dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Jigo, yaitu Bapak Supratikno SPD. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bismillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Pak. Kali ini saya mohon izin Pak. Saya ingin meminta sedikit waktunya dengan untuk melakukan kegiatan wawancara. Atau mungkin bisa dibilang sharing atau diskusi atau bincang-bincang santai saja. Iya. Kali ini saya ingin wawancara tentang bagaimana dengan mengambil keputusan selama ini yang bisa diambil secara. Ya, terima kasih. Selama ini di dalam kegiatan selaku kepala sekolah ada kalanya dalam persoalan kita tetap memilih, memilah dan mengambil kebijakan yang sangat tepat dan tidak merugikan di antara pimpinan dan mitra kerja dengan jalan yang kesadaran pribadi. Kalau tadi dengan ketika dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan banyak hal berarti Pak. Nah, untuk itu saya ingin tahu Pak, mungkin dengan bisa nanti itu sebagai contoh Pak, salah satu kasus yang selama ini dengan mengambil kebijakan itu masih dilema gitu. Ya, suatu misal sebagai seorang pendidik adalah atau guru yang telah minta izin dengan alasan di luar kedinasan dan satu izin karena faktor sakit. Dengan adanya pertimbangan itulah selaku guru yang minta izin karena tugas luar, setidaknya guru memberikan tugas kepada siswa atau memberikan semacam kepada guru lain untuk memberikan tugas di sekolah supaya di dalam kegiatan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang melakukan atau yang sakit, saya kira itu merupakan suatu halangan yang terduga. Maka dari itu saya bisa mengambil kebijakan kita selaku kepala sekolah di dalam proses belajar mengajar di kelas ada yang kosong tetap kita mengisi kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau bisa diidentifikasi Pak. Jadi kalau kasus seperti ada guru yang sakit, guru yang izin sakit itu tadi atau ada tindakan jadi kan tetap harus memberikan guru tersebut harus tetap memberikan tugas kepada. Nah, dengan itu bagaimana cara mengidentifikasi Pak? Apakah itu masuk ke dilema etika atau masuk ke dosa moral? Kalau yang dilema etika tadi kan saya tangkap dari Pak T kan yang dengan merasa itu harus tugasnya, tapi dilemanya juga dalam proses sakit seperti itu Pak ya. Ya, paling tidak kita mempunyai sikap yang tegas, tepat dan tidak menyakiti pihak yang dalam kondisi yang kurang sehat. Itulah. Nah, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak dengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Nah, itu jenengan
mengambilnya bagaimana? Apa kaku tetap harus aturan atau tetap ada rasa kasihan atau empati? Secara kemanusiaan pribadi namanya orang Bu pasti punya rasa empati atau simpati kepada mitra kerja kita. Kita tidak boleh selaku pimpinan memberikan suatu kamu harus begini, karena kita itu juga manusia Bu dan tetap punya rasa kemanusiaan. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu kita harus bisa menyeimbangkan antara peraturan atau keadilan itu dengan rasa kasihan kita. Nah, sekarang Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Ya paling tidak kita itu menimbang, kemudian melakukan istilahnya komunikasi dengan tujuan agar dalam keputusan kita itu meskipun secara tugas pemerintah, tetapi secara etika dan secara moral kita punya rasa kemanusiaan. Itulah yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi tetap mengutamakan rasa kemanusiaan rakyat. Iya. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Jenengan anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus di bidang etika? Apakah kita memperhatikan kemanusiaan tadi? Ya kita telusuri dulu semacam seringnya tidak masuk itu bukan faktor apa yang dulu ini tidak masuk. Kita telusuri dari latar belakangnya dulu. Apa ada persoalan sebelum melakukan tindakan dia tidak masuk? Kita telusuri. Jadi kita tidak mendahului kamu harus begini, tapi kita harus telusuri apa penyebab dari guru ini tidak masuk. Apa faktor keadaan, faktor kesehatan, baru itulah. Baru kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang sifatnya tidak ada tekanan, dalam arti dia punya kesadaran tersendiri. Karena dalam satu sisi tugas memang lebih utama, tetapi kesehatan kondisi juga harus dipertimbangkan. Karena memang kalau kita kaku mengikuti aturan, kalau tidak melihat kondisi atau fakta yang ada, semuanya tidak bisa seimbang ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan praktik dalam mengambil keputusan? Apakah mungkin praktik ada rasa takut, ada rasa khawatir, atau bagaimana? Kita boleh mengambil keputusan dengan aturan yang bijak, akan tetapi kita mengondisikan keadaan kembali kepada, tapi tugas dan tanggung jawab tetap harus dilaksanakan. Akan tetapi kita perlu pendekatan dari head to head atau antara satu guru dengan kepala sekolah, kita bicarakan dengan baik-baik. Dengan mengambil kebijakan itulah nanti akan muncul kesadaran, muncul keinginan tanpa ditekan atau tanpa ada paksaan, karena sudah punya tanggung jawab. Itu tadi. Bagus sekali katanya Pak. Itu sangat menginspirasi saya tentunya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Latif mempunyai jadwal tertentu ketika ada masalah atau dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Apa dengan langsung menyelesaikan ketika ada kasus itu? Apa memiliki jadwal tertentu, misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Ya tentu ada penjadwalan, tetapi begitu ada kasus kita hentikan dulu persoalan ini. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan di hadapan Dewan Guru. Paling tidak kita mengambil analisis tentang guru ini kenapa terjadi sering tidak masuk. Kita adakan komunikasi secara di ruang tertutup agar secara pribadi guru tidak ada atau tidak dipermalukan di hadapan guru-guru yang ada. Dengan adanya kita pendekatan itulah, maka akan tumbuh kesadaran
dengan adanya tanggung jawab secara pribadi atau secara hubungan kita dengan tugas, yaitu sebagai amanah, sebagai pendidik, karena kita sudah diberi amanah kepada anak atau wali murid kita. Oleh sebab itu kita mohon kesadaran kebijakan dengan tanpa ada tekanan. Ya, itulah jawaban yang bisa. Iya, Pak. Dapat saya sebutkan kalau praktik ini orang memiliki tingkat empati yang luar biasa, Pak. Ya, bisa. Untuk penanganan apa ya, sosial emosionalnya itu luar biasa sekali, jadi tidak ada emosi, istilahnya seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, apa ada Pak, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu praktik dalam mengambil keputusan? Mungkin ada penasehat hukum atau penasehat rohani. Ya, terima kasih. Dengan adanya kebijakan mengambil keputusan, tentu sebagai kepala sekolah perlu masukan atau informasi yang kita ambil baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari yang berkepentingan. Kita timbang. Dalam istilah Jawa kita ada istilah nanging nanggung. Kita komunikasikan dulu, kita ning, kemudian kita putuskan suatu persoalan yang intinya tidak menyakiti atau tidak mendikte kamu harus begini, tapi dengan cara kesadaran. Karena dalam satu sisi kita punya tanggung jawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali Pak ya. Kita masuk ke kepala sekolah baru muda, tapi jangkauannya pandangannya itu sangat luas sekali Pak, menurut saya luar biasa sekali. Nah ini kita sudah ada di ujung sesi Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi ini. Nah dari hasil bincang-bincang tadi, dari semua hal yang telah Jenengan sampaikan, mungkin pembelajaran apa Pak yang bisa dengan petik atau dengan ambil keputusan mengenai DWK yang nantinya mungkin bisa jadi bagian untuk saya. Ya, memang kita dituntut untuk kedewasaan, sebab kita bukan istilahnya itu sebagai pimpinan memimpin barang yang tidak bergerak, akan tetapi kita punya mitra berbagai karakter, berbagai sifat, berbagai kalau bisa dibilang sangat kompleks persoalan. Oleh sebab itu kita selaku kepala sekolah hendaknya bisa memberikan suatu istilahnya paling tidak suri teladan bagi pribadi, atau kita memberikan teladan pada Bapak Ibu. Adapun dari Bapak Ibu ada keselisihan paham di antara guru dan guru, kita selaku kepala sekolah hendaknya bisa memberikan atau bisa menyimak apa yang menjadi perbedaan di antara guru satu dengan guru yang lain. Dengan demikian kita bisa menyatukan, bisa merukun dalam suatu ketidaksesuaian di antara guru A dan guru B. Dengan adanya itulah nanti kita bisa menyatukan persepsi dengan tujuan supaya kegiatan proses belajar mengajar ini tidak terganjal dengan adanya komunikasi antar guru satu dengan antar guru yang lain. Dan satu hal yang perlu kita tekankan, ya istilahnya kita dalam istilah bahasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, akan tetapi jangan melukai di antara kita. Meskipun kita punya potensi, punya kepandaian, tapi kita bisa menyelesaikan karena kita satu lembaga, paling tidak kita punya tujuan yang sama, punya niat yang sama. Apa niat kita? Yaitu mencerdaskan anak didik kita. Kalau kita terbentur adanya perselisihan guru dan guru, maka anak tidak bisa menjadi teladan bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya
kebersamaan memang perlu, potensi juga perlu, tapi kita saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Begitulah yang saya dapatkan, dan terima kasih atas wacana yang diadakan oleh Bu Sita, agar dalam komunikasi inilah bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan, khususnya bagi guru kepala sekolah pemula agar mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Dari kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi coba saya simpulkan Pak, bahwasanya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu kita harus memperhatikan rasa kasihan atau kemudian juga empati gitu Pak ya. Kemudian sebagai kepala sekolah itu menjadikan masyarakat untuk memberikan atau menjadi suri tauladan untuk guru-guru yang lain. Dan juga dalam satu tim kerja sama tim itu sangat penting. Tidak bisa satu tim ada salah satu dari anggota tim itu tidak bisa bekerja, maka tim itu tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Nah, alhamdulillah untuk diskusi kali ini sudah dapat terlaksana dengan baik Pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya jenengan selalu menempatkan sebagai seorang pemimpin itu harus dapat menjadi suri tauladan dengan baik bagi rekan-rekan yang lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan tugas di dalam lembaga, kerja sama tim itu menurut saya sangat penting. Tidak bisa satu tim ada satu orang atau salah satu individu tidak bisa bekerja sama, itu nanti kerja sama tim tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu tadi Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak T karena sudah mau sharing, sudah mau berbagi ilmu, diskusi kecil. Insya Allah semua ilmu yang sudah Pak T sampaikan akan dapat saya praktekkan dengan yang baik. Kemudian untuk mengenai pengambilan keputusan yang sudah diambil oleh Pak T tadi itu sangat sesuai dengan apa yang ada di modul di dalam guru yang sudah saya pelajari, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai basic sebagai seorang pemimpin yang sudah memuat 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin secara teorinya, kalau secara prakteknya hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tekaji. Nah, mungkin untuk bincang-bincang kita sampai di sini dulu Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama kita juga nambah wawasan dari kawan-kawan dari Persita. Mudah-mudahan wacana ini bisa kita kembangkan, bisa kita laksanakan actionnya. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya sudah selesai melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah dari SD Bubur, Bapak Supratikno SPB. Nah, dari hasil wawancara tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Bapak Supratikno ini dalam mengambil suatu keputusan selalu memperhatikan beberapa hal, dan hal ini sudah ada dalam modul yang saya pelajari pada modul 3.1 dalam modul calon guru penggerak ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kasus dilematika yang sudah disampaikan tadi, penyelesaiannya juga sudah sangat tepat menurut saya. Kemudian untuk langkah-langkah tadi semoga bisa menjadi bekal bagi saya ketika nantinya dihadapkan pada situasi yang sama, agar dalam pengambilan keputusan itu bisa sebijak mungkin dengan memperhatikan banyak hal dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Dan poin pentingnya, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Paramita Priyananda SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lamongan, kelas 41D. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karseno SPD selaku fasilitator yang selama ini sudah mendampingi dan membimbing saya dalam pelaksanaan program calon guru penggerak ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti Dwi Novia Anggraini yang juga selalu mendampingi saya ketika ada tugas-tugas atau apapun dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 5 ini, yaitu beliau selaku pengajar praktik yang selalu mendampingi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara atau mewawancarai untuk tugas di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di sekitar lembaga saya, yaitu Bapak Edi Sutrisno. Ya, Pak Edi Sutrisno ini adalah salah satu kepala sekolah yang ada di sekitar lembaga saya, yaitu tepatnya kepala sekolah di SD Negeri Udiane, Pak. Betul. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Semangat. Oke, Pak. Di sini nanti kita akan melakukan diskusi, Pak, atau sharing tentang pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan. Nanti mungkin akan sedikit mengganggu atau meminta waktu dengan Pak. Tidak apa-apa, santai saja. Ya, Pak, yang pertama apa sih salah satu kasus yang pernah dialami Pak Edi selama menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Udiane ini, Pak? Mungkin ada satu kasus yang menjadi dilema untuk segera diambil keputusannya, gitu Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Sinta yang mau hadir ke tempat saya ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas jabatannya profesi baru sebagai guru penggerak, ya. Semoga urusan kedepannya selalu lancar. Amin. Terkait dengan kasus yang ada di lembaga saya ini yang menjadi sebuah beban atau dilema saya, itu banyak sekali. Di antaranya itu satu, kalau ada seorang rekan kerja atau guru itu dari pagi sampai siang sampai pulang itu tidak mau ke kantor, tidak mau masuk ke dalam kantor, itu salah satu dilema bagi saya. Dan itu menjadi PR. Pertanyaan saya, ada apa dengan guru ini kok nggak mau sampai ke kantor? Itu salah satu. Kemudian ada satu lagi, yaitu ada salah satu rekan kerja yang mana setiap hari itu datangnya itu tidak bisa tepat waktu sesuai aturan yang sudah ada di lembaga ini. Meskipun beliaunya itu benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam tugasnya, tapi nilai disiplinnya dari waktu kehadirannya itu yang belum bisa dilaksanakan oleh ibu guru tersebut. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan yang ada di dilema, yang menjadi dilema kasus di lembaga saya ini. Tuh. Kalau nanti saya ceritakan banyak nanti kok sawangan gitu. Itu cukup dua saja. Cukup dua Pak ya. Yang pertama tadi tentang ada oknum guru yang ketika ada jam istirahat atau jam kosong tidak mau masuk ke kantor gitu Pak ya. Dan juga tentang guru yang datangnya terlambat atau indisipliner. Nah, itu tadi kan contoh kasus yang diambil oleh Pak Edi. Bagaimana Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu untuk dikelompokkan, atau itu masuk ke dilema etika atau itu masuk ke ujian moral gitu Pak? Menurut Pak Edi bagaimana? Menurut saya
untuk menyikapi kasus tersebut itu saya melakukan dengan cara mengidentifikasinya itu dengan pengenalan. Yang pertama yang saya lakukan itu pengenalan. Kita kenali dulu apa yang menjadi penyebab sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita tentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, itu kita tentukan siapa. Kemudian kalau sudah, yang ketiga yaitu pengumpulan. Pengumpulan ini maksudnya ini saya melakukan pengumpulan data atau fakta-fakta atau informasi-informasi kenapa kok itu sampai terjadi. Kemudian barulah kita melakukan pengujian. Kita uji benar atau tidak yang dilakukan ibu atau rekan atau oknum guru tersebut itu kebenarannya itu benar atau memang ada apa kok sampai terjadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya mengidentifikasi kasus tersebut, yaitu dengan cara 4 tadi, yaitu dengan mengenali, dengan menentukan, kemudian mengumpulkan, dan yang terakhir adalah melakukan pengujian. Nah, itu ada 4 langkah yang dilakukan Pak Edi untuk melakukan identifikasi kasus-kasus di etika itu tadi, Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan, Pak. Ya. Bagaimana Pak Edi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sini di SD Negeri Budian ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi nanti akhirnya jadi dilema karena menurut bimbingan benar dan menurut oknum guru itu juga benar. Mungkin bisa diambil lagi salah satu kasus juga untuk jelas. Nah, itu yang sulit itu. Ya. Jujur itu yang sulit. Karena apa? Karena kasus dilema itu kan, yang namanya kasus dilema itu kan ada 2 kasus. Atau ada 1 kasus melibatkan 2 orang bisa, atau 2 kasus melibatkan 1 orang bisa. Nah, untuk mengetahui, untuk sebelum mengambil keputusan, yang pertama tetap saya itu mengidentifikasi kasus tersebut. Kembali diidentifikasi dulu, dan saya akan membuat atau mencari siapa atau orang-orang yang berada di kepentingan tersebut itu bobot bibitnya sebelum saya memutuskan sesuatu. Itu ini nanti kalau saya putuskan seperti ini, sedangkan di belakangnya itu ada orang-orang seperti ini yang mempunyai peran yang sangat besar. Kemudian misalnya saya putuskan kali ini tidak begitu besar, tetapi ada semestinya kasus itu kan benar-benar benar, sama benarnya, tapi kan harus ditimbang terlebih dahulu, ditimbang lagi bobot bibitnya tadi. Jadi besar mana kalau ini nanti saya putuskan ini, dampaknya ke lembaga itu lebih terasa yang mana, baru kita putuskan seperti itu. Dari jawaban Pak Edi tadi itu kan masuk juga, kalau saya identifikasi itu masuk juga ke dalam langkah-langkah atau prosedur ya Pak yang dilakukan. Iya. Dengan 4 langkah tadi Iya. dalam identifikasi. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Edi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus di lima itu? Jadi yang menurut Pak Edi itu cara ini loh yang paling jitu. Yang selama ini saya lakukan untuk membuat keputusan di dalam kasus dilema etika ini, yaitu saya menggunakan tidak banyak cara. Ya. Saya itu hanya melakukan pendekatan secara teori. Teori Pak ya? Ya, teori, pendekatan secara teori dan pendekatan secara nilai serta prinsip dari etika tersebut. Jadi 3 itu yang saya gunakan sebelum saya memutuskan
dengan kasus-kasus yang membuat dilema tersebut. Itu Bu. Luar biasa sekali jawabannya Pak Edi ini. Kepala sekolah muda baru menjabat sebagai kepala sekolah dan langkah-langkah penyelesaian kasusnya itu sungguh luar biasa sekali Pak. Bisa saja. Iya Pak. Nah ini lanjut lagi Pak. Selama ini itu ketika mengambil keputusan itu Pak, apa sih yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Apakah selama ini Pak Edi dalam mengambil keputusan itu selalu lancar-lancar saja atau ya mungkin ada banyak tantangan, kendala, harus berpeluh keringat, harus mandi darah? Ya istilahnya mungkin seperti itu. Ya. Mungkin kan kalau saya sebagai guru biasa Pak ya, kalau menjadi kepala sekolah itu kan santai, enjoy, tapi kan kita tidak tahu apakah semalam bisa tidur nyenyak atau tidak, kan nggak tahu Pak ya. Nah ini tantangannya dalam pengambilan keputusan tadi itu bagaimana Pak? Tantangan ya. Bagi saya semua pekerjaan pasti mempunyai tantangan. Pasti ada tantangan. Nah, di dalam kasus seperti ini Bu, itu bagi saya pribadi tantangannya itu sangat kecil. Tantangannya itu kecil, tapi nilainya sangat besar sekali dampaknya. Jadi yang menjadikan beban saya jika saya mengambil keputusan dengan kasus dilema etika ini, itu saya akan melawan rasa kasihan. Nah, kan ini soalnya kan permasalahannya dengan personal Iya. ya rata-rata ya. Iya, jadi Iya. yang saya lawan itu rasa kasihannya dulu dan rasa kesetiaannya itu yang saya lawan. Dan itu yang membuat saya itu sangat beban, sangat merasa bagaimana gitu. Saya tahu mungkin dia teman saya kan, Iya. kok tak perempuan Iya. seperti itu Iya. apa saya nggak kasihan. Iya. Selama ini kan yang kita hadapi kan rekan kerja ini kan ya sudah Iya. kenal dari lama, Iya. sebagai teman juga. Iya, maka dari itu tantangan terberat saya itu ya melawan kasihan dan melawan kesetiaan. Iya. Tapi itu saya lakukan kan demi kelanjutan dari lembaga ini Bu. Iya. Jadi mau nggak mau ya harus kita lawan gitu. Iya, betul Mungkin sekali Pak. itu. Iya, kalau saya meresapi itu ya memang sebagai seorang pemimpin itu ya harus mempunyai ketegasan seperti itu Pak ya. Iya. Kalau kita selalu kasihan misalnya ada salah satu guru yang datang terlambat terus oh ya wis nggak apa-apa, itu kan namanya pemimpin kan harusnya kan tegas ya Pak. Iya. Tapi nggak tahu di dalam hatinya itu tadi. Iya. Nah, kemudian Pak, dalam misalnya ada suatu kasus Pak, apa Pak Edi ini punya jadwal khusus Pak untuk menyelesaikan kasus itu? Apa Pak Edi ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau yang bagaimana Pak prosedurnya Pak Edi lakukan? Iya. Pertanyaannya berapa ini Bu? Semakin panjang semakin dalam. Kurang Bu. sedikit lagi Pak. Kalau saya jawaban saya singkat Bu, tidak ada. Nah, penjelasan saya kenapa tidak ada itu begini Bu. Kalau saya membuat jadwal tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika, berarti kan saya secara tidak langsung itu mengharapkan ada kasus di lembaga saya. Betul. Ya kan? Betul sekali. Maka dari itu di lembaga saya itu tidak saya buat ada jadwal. Toh nanti kalau ada misalkan terjadi kasus baru itu yang saya lakukan seperti tadi, saya identifikasi, saya kemudian yang terakhir itu saya mengujinya itu lagi, baru nanti kita selesaikan pada hari itu juga, kalau bisa, kalau tidak bisa ya di hari berikutnya. Iya, betul sekali. Karena kalau kita mungkin menjadwalkan 1 minggu atau 1 bulan sekali kan berarti ya itu Ya, tadi kita seolah-olah mengharapkan ada ada, masalah. gitu. Terus juga kalau ada masalah kita jadi menunda untuk menyelesaikannya. Iya. Kan kalau nggak harus sesuai dengan jadwal. Iya. Iya. Ini hampir selesai kok Pak, tenang saja. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, sekarang adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Edi dalam mengambil keputusan kasus-kasus di rumah itu? Atau mungkin punya penasehat khusus itu, atau bagaimana yang membantu Pak Edi? Kalau ditanya seseorang itu satu atau banyak? Seseorang, kalau seseorang itu kira-kira gimana? Kalau seorang satu, Pak. Nah, kalau saya Bu di lembaga ini itu pasti ada. Siapa? Ya semua rekan kerja yang ada di lembaga inilah yang mendorong saya, yang membantu saya dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di lembaga ini. Jadi setiap masalah yang ada di lembaga ini itu pasti kita selesaikan secara bersama atau secara kekeluargaan. Jadi rekan-rekan kerja itulah yang menjadi motivasi dan pendorong saya sehingga saya bisa. Tanpa mereka saya nggak bisa. Jadi rekan kerja itulah yang saya jadikan sebagai penyemangat saya, motivasi saya, dan kekuatan saya. Karena memang kerja kita di lembaga ini kan istilahnya kan kerja tim, Pak. Kerja tim, benar itu. Meskipun pimpinannya luar biasa hebat, Ya. tapi kalau ada salah satu tim saja yang tidak support, ya nggak bisa lancar. Kita kerja itu nggak bisa enjoy lah. Iya. Jadi butuh dukungan atau support dari segala atau semua stakeholder yang ada di lembaga ini. Iya. Nah, ini sudah di ujung sesi, Pak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir di sesi kali ini. Nah, ini nanti Pak Edi juga bisa membaca jargon mungkin. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Pak Edi petik dari pengalaman Pak Edi tadi dalam pengambilan keputusan yang masuk dilema etika ini? Dengan banyaknya adanya kasus seperti dilema etika itu, akhirnya itu membuat saya itu harus lebih bisa memahami karakter dari rekan kerja itu. Jadi itu penting, kita pahami dulu karakter dari rekan kerja itu, biar nanti kita itu kalau bekerja itu kan lebih bisa nyaman. Karena apa? Karena kita sudah tahu karakter dari rekan kerja itu seperti itu. Kemudian apa itu yang saya dapat itu, sebelum mengambil keputusan apapun itu keputusannya, sebaiknya kita identifikasi dulu kasus tersebut. Kita itu jangan mengambil keputusan dari satu berita, dari satu sisi berita. Kita identifikasi dulu secara matang, baru kita laksanakan. Meminimalisir resiko adanya benar itu, jadi berita kabar hoax kata apa kan itu baru kita tahu dengan cara kita identifikasi itu sebelum melaksanakan kegiatan atau melakukan keputusan tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Ya, luar biasa sekali, Pak, jawabannya. Saya senang sekali, ternyata hasil wawancara saya kesini itu tidak sia-sia karena saya mendapatkan banyak ilmu dari Pak Edi. Mungkin nanti kedepannya ketika saya dihadapkan pada kasus dilema etika, saya akan bisa mempraktekkan dari apa yang kita sharing hari ini. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Alhamdulillah Pak Edi, dari hasil diskusi kita kali ini banyak sekali ilmu yang saya dapat dan menginspirasi juga. Nah, selain itu saya juga dapat poin plus untuk terus belajar, saling sharing, sehingga kita akan selalu bisa bertambah ilmu. Jadi untuk wawancara kali ini itu dapat saya simpulkan, Pak, kalau salah satu kasus yang dialami oleh Pak Edi tadi itu, penyelesaiannya itu atau langkah-langkah penyelesaiannya itu sudah sesuai dengan apa yang saya pelajari di program calon guru penggerak ini. Nah, dalam melakukan
segala sesuatu atau keputusan yang berbasis dengan nilai fisika itu. Pak Edi tadi sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian untuk mengambil keputusan. Nah, itu secara teoritis Pak, itu ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, itu semua tadi itu sudah masuk di apa yang Pak Edi lakukan. Luar biasa. Sebenarnya saya terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk saling sharing. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah kali ini saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di sekitar lembaga saya, yaitu kepala sekolah dari SD Negeri Kudian, Bapak Edi Sutrisno. Nah, pada wawancara kali ini kita sudah membahas terkait salah satu kasus dilema etika yang pernah ada di SD Negeri Kudian. Nah, alhamdulillah Pak Edi tadi juga sudah jelaskan bagaimana langkah-langkah pengambil keputusan dan cara menganalisisnya. Hal itu sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di modul titik 1, yaitu sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang dengan baik. Nah, beliau juga memberikan banyak inspirasi, banyak contoh-contoh, dan lain-lain sebagainya. Nah, semoga apa saja tadi yang sudah kita dapatkan dalam wawancara ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya